semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Makhluk ini hidup dari 500 juta tahun yang lalu dan hanya ada di Indonesia. Makhluk apakah itu? Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Saat hampir semua makhluk purba hanya bisa kita temui sebagai fosil batuan, ada banyak spesies yang dijuluki fosil hidup di dunia. Dan bahkan di Indonesia sendiri juga ada banyak spesies yang dijuluki seperti itu dan masih berkeliaran di wilayah Indonesia. Dan saya pernah bahas beberapa spesies seperti komodo, silakan, noktiak moncong panjang, dan itu semua kalian bisa cek aja di deskripsi. Tapi ada satu spesies laut yang datang lebih jauh dari spesies yang saya sebutkan tadi, sekitar 500 juta tahun yang lalu, mendekati event Cambrian Explosion yang kemarin baru saja saya bahas di video yang ini. Dan ya, kalian pasti lihat spesies ini berkali-kali di video itu. Kira-kira menurut kalian bagaimana rasanya menjadi makhluk yang garis keturunannya saja sudah ada sejak ratusan juta tahun yang lalu, tapi hampir tidak berubah hingga saat ini? Saat spesies lain berevolusi, bercabang lalu punah, spesies ini justru tetap bertahan dengan desain tubuh yang sama, seolah tidak terganggu oleh waktu dan lingkungan. Ia bukan predator puncak, bukan pula makhluk dominan, tetapi keberadaannya justru sangat krusial untuk memahami bagaimana evolusi bekerja. Jadi, mari kita langsung bahas saja Nautilus. Bukan yang ini, itu beda, itu film bang. Yang ini bang, yang ini, nih, ya, yang ini. Oke. Fosil Nautilus pertama kali dikenal sejak abad ke-18 ketika ilmuwan mulai mengklasifikasikan fosil Cephalopoda bercangkang yang ditemukan di berbagai lapisan batuan laut purba. Fosil-fosil ini ditemukan tersebar luas di beberapa belahan dunia, termasuk di batuan-batuan sedimen laut yang terbentuk ratusan juta tahun yang lalu. Dari fosil-fosil inilah ilmuwan awalnya kesusahan karena tidak ada data spesifik yang pernah diteliti dari spesies itu, jadi tergolong spesies baru. Masalahnya, tidak ada satupun catatan ilmiah modern yang menunjukkan makhluk serupa yang masih hidup. Tidak ada laporan zoologi, tidak ada spesimen segar, dan tidak ada deskripsi perilaku hidupnya. Jadi, Nautilus diklasifikasikan sebagai kelompok purba yang sudah lenyap, sampai sesuatu yang tak terduga terjadi. Perubahan besar datang bukan dari laboratorium atau ekspedisi ilmiah, tapi dari nelayan lokal di wilayah Indo-Pasifik. Di perairan Asia Tenggara dan Pasifik Barat, beberapa nelayan sesekali menangkap hewan bercangkang spiral aneh dari laut dalam. Awalnya ini dianggap sekedar keanehan lokal, bahkan ada yang mengira itu hanya sisa cangkang mati yang terbawa arus. Baru ketika spesimen hidup mulai sampai ke tangan naturalis Eropa pada abad ke-19, ilmuwan mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Bentuk cangkangnya nyaris identik dengan fosil Nautiloid purba. Bukan mirip secara umum, tapi mirip secara struktural, proporsi, dan pola spiralnya. Jadi ini bukan evolusi baru, ini seperti fosil yang sudah hidup kembali. Penemuan ini memaksa ilmuwan mengulang asumsi lama. Nautilus ternyata tidak pernah benar-benar punah. Hanya saja hidupnya tersembunyi di habitat yang sangat sulit dijangkau manusia, yaitu laut dalam, jauh dari pesisir, dengan kedalaman ratusan meter di bawah sana. Pada masa ketika ilmuwan kelautan masih sangat terbatas, wilayah seperti ini praktis dan tak terlihat. Yang membuat ilmuwan semakin yakin adalah karena anatomi internal Nautilus dipelajari, struktur cangkangnya yang berongga, sistem pengatur daya apung, tentakel tanpa penghisap, hingga ukuran otaknya menunjukkan sesuatu hal yang konsisten. Nautilus bukanlah cabang modern, tapi sisa garis keturunan purba yang bertahan apa adanya. Sejak saat itu, Nautilus masuk ke kategori khusus yang jarang dimiliki makhluk lain, yaitu fosil hidup. Istilah ini bukan berarti ia tidak berevolusi sama sekali, melainkan bahwa perubahan evolusinya sangat kecil dibandingkan rentan waktu yang luar biasa panjang. Nama Nautilus sendiri berasal dari bahasa Yunani yang merujuk pada pelaut atau pengelana laut. Nama ini dipilih karena bentuk cangkangnya yang spiral sempurna, seolah dirancang untuk mengarungi samudra purba. Secara klasifikasi, Nautilus termasuk dalam kelompok Cephalopoda, satu keluarga dengan gurita dan cumi-cumi, tetapi berada dalam cabang yang jauh lebih primitif. Dalam genus Nautilus dan Alonautilus, terdapat beberapa spesies yang masih hidup hingga sekarang.
Perbedaan antar spesiesnya relatif halus, biasanya terlihat dari bentuk cangkangnya, tekstur permukaan, serta pola garis spiralnya. Tidak seperti banyak hewan laut lain yang memiliki variasi ekstrim, Nautilus menunjukkan konservatisme morfologi yang sangat kuat. Yang paling menarik dari fosil Nautilus adalah konsistensi bentuknya. Fosil yang berusia ratusan juta tahun terlihat sangat mirip dengan individu yang masih hidup hingga sekarang. Ukurannya terbilang relatif sedang, dengan diameter cangkang yang bisa mencapai puluhan sentimeter. Tubuh lunaknya berada di dalam cangkang spiral, sementara berat tubuhnya sangat dipengaruhi oleh struktur cangkang berongga yang diisi gas dan cairan. Secara evolusi, Nautilus memang masih satu kelompok dengan gurita dan cumi-cumi, tetapi hubungan kekerabatan ini sangat jauh banget. Jika gurita adalah hasil evolusi Cephalopoda yang sangat maju, maka Nautilus adalah versi awal dari Cephalopoda yang nyaris tidak berubah. Perbedaan paling mencolok terlihat dari cangkangnya, karena gurita dan cumi-cumi telah sepenuhnya kehilangan struktur pelindung eksternal ini. Nautilus sering dijuluki sebagai Cephalopoda paling primitif yang masih hidup. Ia memiliki banyak tentakel sederhana tanpa alat penghisap, beberapa dengan gurita yang memiliki tentakel kompleks dengan kontrol saraf yang sangat tinggi. Tentakel Nautilus lebih berfungsi untuk meraba dan menangkap makanan secara pasif. Dalam analogi modern, jika Nautilus dimasukkan ke dalam sebuah game, ia seperti karakter dengan health bar yang sangat panjang. Bukan karena ia kuat atau agresif, tetapi karena desain tubuhnya sangat tahan terhadap perubahan lingkungan. Ia bisa hidup lama, bergerak lambat, dan tidak bergantung pada reaksi cepat untuk bertahan. Garis keturunan Nautilus sudah ada sejak sekitar 500 juta tahun yang lalu. Ini berarti Nautilus telah melewati berbagai peristiwa besar dalam sejarah bumi, termasuk kepunahan massal yang memusnahkan sebagian besar Cephalopoda bercangkang lainnya. Namun hampir semua kerabat primitifnya telah punah, menjadikan Nautilus sebagai satu-satunya perwakilan hidup dari kelompok ini. Salah satu alasan mengapa evolusi Nautilus berjalan sangat lambat adalah karena desain tubuhnya sudah cukup untuk bertahan hidup. Ia hidup di laut dalam, jauh dari persaingan intensif, dengan tekanan seleksi yang relatif stabil. Otaknya pun lebih kecil dibandingkan gurita, menunjukkan bahwa kecerdasan tinggi bukan strategi utama kelangsungan hidup mereka. Alih-alih berevolusi menjadi lebih cepat atau lebih pintar, Nautilus memilih bertahan dengan cara yang lama. Ia menjadi bukti bahwa evolusi tidak selalu berarti perubahan menuju kompleksitas, tetapi juga tentang stabilitas jangka panjang. Nah, ada hal menarik nih. Pusat keanekaragaman Nautilus dunia justru berada di Indonesia. Meskipun Nautilus juga ditemukan di beberapa negara lain, tapi Indonesia memegang populasi dan variasi spesies terbanyak dan terlengkap dibandingkan wilayah manapun. Perairan di Indonesia yang kompleks, dalam dan berlapis-lapis menjadi habitat ideal bagi Nautilus. Spesies Nautilus banyak ditemukan di wilayah Maluku, Papua, dan Sulawesi. Disinilah beberapa spesies endemik hidup, termasuk Alunautilus scrobicalatus dan Nautilus pompilius yang tidak ditemukan di negara lain. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara dengan Nautilus endemik terbanyak dan terlengkap di dunia. Nautilus memilih laut dalam Indonesia karena struktur geologinya yang kompleks. Mereka hidup di kedalaman tertentu, jauh dari cahaya, dengan suhu stabil dan tekanan yang sesuai dengan fisiologi tubuh mereka. Lingkungan seperti ini sangat jarang ditemukan di tempat lain dengan skala dan kestabilan yang sama. Jadi jika Nautilus di Indonesia punah, dunia secara langsung sudah tidak memiliki cadangan populasi lain yang setara. Ini bukan hanya kehilangan satu spesies, tapi kehilangan satu cabang besar dalam pohon kehidupan yang sudah ada sejak 500 juta tahun yang lalu. Nautilus hidup sebagai pemakan bangkai dan organisme kecil, bukan predator puncak, tetapi tetap memiliki peran penting dalam daur nutrisi laut dalam. Mereka juga cenderung hidup soliter, bergerak pelan dan tidak agresif. Dalam ekosistem, Nautilus bukan penguasa, melainkan survivor. Makna utama keberadaan Nautilus bukan pada dominasinya, tetapi pada nilainya sebagai jendela hidup ke masa lalu. Nautilus hidup sejak zaman ketika dinosaurus belum ada. Kan sejak zaman spesies-spesies aneh mulai muncul, ketika kehidupan masih bereksperimen dengan bentuk-bentuk awalnya yang aneh dan unik. Hingga hari ini ia tetap berenang di kedalaman laut Indonesia, membawa sejarah evolusi yang jauh lebih panjang daripada manusia itu sendiri. Dan ironisnya, justru sekarang saat manusia mendominasi bumi, keberadaan makhluk setua ini berada di titik
paling rapuh dan terancam punah akibat dari keserakahan manusia. Jadi, gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Oke guys, jadi dia videonya ini. Jadi Indonesia banyak memiliki gitu kan makhluk-makhluk yang unik-unik gitu, makhluk gitu kan, hidupan laut lah gitu, hidupan laut yang sangat rare, bahkan juga hidup dari ratusan juta tahun yang lalu gitu. Memang luar biasa lah alam di Indonesia ini, oke? Ada saja gitu yang tidak terjangka gitu kan dia punya kehidupan alamnya ya. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.